dengan Kak Putri di ibadah minggu kita hari ini, minggu ke-23 Dung Trinitatis, dengan topik mewujudkan kesejahteraan bersama. Adik-adik, firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Adik-adik persiapkan ya kitabnya, dan adik-adik juga siapkan hati dan pikirannya, kita mau beribadah. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik boleh ambil sikap saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai, adik-adik, untuk menyemangatkan hari ini, mari kita menyanyikan lagu yang pertama, yaitu Tuhan Cinta Semua Anak. Adik-adik, mari kita bertepuk tangan ya, ikutin Kak Putri. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, segala bangsa di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Adik-adik, firman kita hari ini diberitahukan bahwa Yesus, Tuhan kita, mencintai semua anak-anaknya. Di sini siapa yang cinta Yesus? Angkat tangannya yang cinta sama Yesus. Adik-adik cinta kan sama Yesus kan? Iya dong, pasti dong. Karena kita sudah diberkati Tuhan. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu mencintai semua anak-anaknya. Sesuai dengan lagu kita yang selanjutnya, yaitu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Sayang
Sebelum kita ke doa syafaat, mari adik-adik ambil sikap tenang, sikap duduk yang manis. Kita mau menyanyikan lagu yang selanjutnya, Kalau Aku Cari Damai. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Kalau aku cari damai. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Adik-adik, mari kita doa syafaat. Ambil sikap saat teduhnya, tunduk kepalanya, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami masih dapat berkumpul Tuhan bersama-sama di sini Tuhan, meskipun dalam keadaan online. Ya Bapa, terima kasih buat anugerah dan berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih sehat dan masih sanggup untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati kami Tuhan, berkati juga negeri kami Tuhan. Kiranya kami bisa cepat berkumpul kembali Tuhan, dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Bantu kami Tuhan untuk melewati ini semua Tuhan. Semoga pandemi ini cepat berlalu, dan kami bisa berkumpul lagi di sekolah minggu seperti dulu. Bapa, berilah kami kesehatan, berilah kedua orang tua kami umur yang panjang, dan berikan juga guru-guru kami kesehatan Tuhan, supaya kami dapat melanjutkan hidup kami, dan kami dapat menuntut ilmu kami sampai hingga besar nanti. Ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu pujian yang selanjutnya, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpuji nama-Mu Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, karena hari Tuhan di mana Tuhan menguduskannya, kami boleh bersekutu kembali bersama dengan firman Tuhan, sekalipun lewat video streaming ini. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu ada untuk mendengarkannya. Karena Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 dan ayat 35. Amang akan bacakan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, sebab setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Nats ini diawali dari kerinduan seorang Cornelius. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan keturunan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia yakin bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu berkuasa dan Yesus itu dia yakin sungguh adalah Mesias. Hanya pengenalan itu aja. Dia bukan keturunan Yahudi, dia orang Itali. Tetapi ada keyakinan mengatakan bahwa ya, Allah Bapa telah berkarya lewat Yesus Kristus. Maka dia berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa terus. Dan di dalam hidupnya, dia melakukan apa yang benar dan baik itu. Yang benar dan baik itu satu ukurannya, yaitu menurut apa yang dikatakan Tuhan. Adik-adik pernah melakukan yang baik dan benar? Ya, pasti pernah. Misalnya, saat kita meminjamkan pena kita kepada kawan waktu masih sekolah offline. Kita ada bermain di sekolah, kawan kita terjatuh, kita angkat dia, kita tarik tangannya, kita bangkitkan dia berdiri. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Saat ada kawan kita yang nakal, berbicara dan berkata-kata yang tidak benar, misalnya kata-kata yang salah, yang kotor, dan kita mengatakan, nggak boleh. Itu adalah tindakan orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan Cornelius melakukan semuanya itu, bahkan lebih daripada itu. Dia karena dia penguasa, dia menolong orang banyak. Ya, dia menolong orang banyak. Tuhan memberikan baginya kekayaan, dia pakai itu untuk membantu orang-orang miskin. Dia pakai itu untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Dia seorang penguasa, tetapi kemampuannya dalam hal berkuasa, dia pakai itu untuk menyatakan kebenaran. Dia tidak melakukan yang salah. Dan pada saat dia berdoa, dikatakan
Dalam nats kita di atas yang kita baca tadi ayat 30 dikatakan seperti ini. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdua di rumah. Aku sedang berdua di rumah. Pada jam yang sama, hari yang sama, Petrus juga berdua. Coba. Kornelius dia berdua di rumahnya di seberang danau. Tetapi Petrus juga sedang berdua di tempat yang berbeda. Dan pada saat Kornelius berbicara seperti itu, berdua seperti itu, maka datanglah ke dalam penglihatannya seperti ini berbicara. Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Maka suruhlah orang ke Yope, di mana pada saat itu Petrus ada di Yope, di rumah yang bernama Simon. Dikatakan, untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, orang penyamak kulit. Luar biasa, Tuhan berkarya kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang melakukan kebenaran dan kebajikan, walaupun dia tidak mengenal Tuhan itu sendiri, tetapi Tuhan yang hidup itu berkarya lewat dia. Sama dengan Kornelius tadi. Dia tidak percaya, dia belum percaya kepada Tuhan, tetapi dia melakukan kebenaran dan dia berdoa. Hanya saja dia katakan Tuhan itu ada. Tuhan yang mana? Enggak tahu. Tapi dia yakin Tuhan itu ada. Maka pada saat dia berdoa dan berdoa dan berdoa dan melakukan kebajikan dalam hidupnya, melakukan kebenaran dalam hidupnya, Roh Tuhan memimpin dia dan di dalam penglihatannya ada suara yang mengatakan, suruhlah orang-orangmu untuk menjemput yang namanya Simon Petrus yang dia sedang ada di rumah Simon penyamak kulit. Siapa itu Simon Petrus? Ayo, siapa yang masih ingat Simon Petrus? Iya, Simon Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus dari yang 12 itu. Siapa lagi Simon Petrus? Ayo. Iya, Simon Petrus adalah orang yang sungguh berani. Karena dia pada saat Yesus mau ditangkap, dia mengambil pisaunya dan memotong kuping seorang penjaga, seorang tentara. Ya, Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya, pintar-pintar semuanya. Itu. Dan Simon Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus itu, kepadanya Yesus mengatakan, Simon Petrus, saat engkau telah disembuhkan oleh Tuhan, engkau akan menjadi pemberita kebenaran yang luar biasa. Ya, mungkin adik-adik juga pernah berdosa, pernah salah. Semua orang pernah berdosa, semua orang pernah salah. Tetapi orang yang mampu mengaku salahnya, orang yang mampu mengaku dosanya, dan orang yang mau memperbaiki kesalahannya, nah itulah juga yang akan dipakai oleh Tuhan. Sama dengan Petrus. Setelah dia menyadari, oh aku telah melakukan kesalahan. Dia menyadari. Karena dia menyangkal Tuhan Yesus. Dan dia menyesal. Maka setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan, kepadamulah aku berikan anak kunci kerajaan surga. Kata Yesus kepada Petrus. Maka pada saat Petrus berdoa, dan Kornelius juga berdoa, di tempat yang berbeda, tetapi di jam yang sama, akhirnya Tuhan memperlihatkan kuasa dan kemuliaannya. Tuhan menyapa Kornelius dan akhirnya mereka bertemu. Petrus disuruh oleh Allah juga untuk dia pergi menjumpai Kornelius. Maka pada pertemuan mereka itulah tadi yang kita bacakan nats kita. Yang mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.
Itulah yang dikatakan oleh Petrus. Karena apa? Karena Kornelius, seorang bukan Yahudi, juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Ini anak-anak sekolah minggu kita ini semuanya, siapa di sini yang orang Yahudi? Tunjuk tangan. Ya, nggak ada. Pasti semuanya kita orang Indonesia. Lebih lagi kita suku Batak. Mana ada kita orang Yahudi. Tetapi kita juga dipakai oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran dalam hidup kita. Kita selalu belajar yang baik. Melakukan apa yang benar. Ya. Siapa di sini kalau diminta orang tuanya untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan di dapur, alasannya lagi kerja, lagi mengerjakan PR. Ada? Ada. Ada yang tunjuk tangan. Iya, jujur aja nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita memang pernah salah. Tetapi ingat, itu jangan lagi terulang. Kalau mamanya memanggil nama kita, datang. Jangan bilang gini, iya ma, tapi orangnya nggak datang. Jangan. Kalau mamanya memanggil kita, yang mama perlukan itu bukan jawaban iya ma, bukan. Tetapi yang mama perlukan adalah kita hadir di hadapannya. Itu yang mama perlukan. Kita hadir di hadapannya. Karena apa? Berarti karena mama membutuhkan kita, sehingga mama memanggil nama kita. Itu adalah pekerjaan yang baik dan benar. Sangat sederhana kan? Nah, oleh karena itu, pada saat mereka bertemu, Petrus bertemu dengan Kornelius. Ada pengakuan yang luar biasa dalam hati Petrus. Dia mengatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Maka adik-adik semuanya dipanggil Tuhan untuk mengamalkan kebenaran. Adik-adik semuanya diminta Tuhan untuk melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, membenci setiap hal yang tidak baik. Apapun itu harus dibenci. Bukan orangnya yang dibenci, tetapi sifatnya yang dibenci. Maka kalau ada kawannya yang melakukan tidak benar atau berkata-kata yang tidak baik, jangan benci orangnya. Tetapi bencilah perkataannya, bencilah perilakunya. Maka ajaklah kawannya itu untuk melakukan yang baik, ajaklah kawannya itu untuk mengatakan yang benar. Adik-adikku yang kekasih, kamu telah melakukan kebajikan dan kebenaran di hadapan Tuhan. Karena Allah tidak mengenal wajah, tidak mengenal suku, bangsa. Yang Allah kenal adalah yang melakukan kebaikan. Dan pasti yang melakukan kejahatan Allah tidak suka. Iya, mari kita sekarang berjanji. Siapa yang mau berjanji? Bersama dengan Amang. Kita mau berjanji bukan kepada orang tua, bukan kepada Amang. Tetapi kita semuanya anak-anak sekolah minggu HKBP Bandung berjanji kepada Tuhan. Janji kita adalah, saya mau pengikut Yesus. Saya mau melakukan yang baik. Saya mau melakukan semua kebenaran. Oke? Itulah janji kita. Dan janji itu yang akan selalu membentuk kita semakin bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh di dalam kasih dan nama Tuhan. Karena dikatakan dalam nats yang kita baca tadi, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya.
Dan firman itu sungguh menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Firman Tuhan itu menjadi kebenaran dalam hidup kita. Dan firman itu juga menjadi cara kita untuk mengenal apa yang harus kita lakukan dalam waktu kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka anak-anakku semuanya, berbahagialah di dalam Tuhan, karena kasih Tuhan akan terus mengalir bagimu. Berkat Tuhan akan terus ada besertamu. Selama anak-anakku yang kekasih selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sukacita kami sangat Engkau penuhi dengan firman-Mu. Karena kami, sekalipun kami bukan umat Israel, tetapi kami sungguh-sungguh Tuhan sudah terima menjadi umat Israel yang baru. Yang Allah tuntun, yang Allah gembalakan, yang Allah pimpin. Sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan di dunia ini. Di mana kami, dalam kehidupan kami setiap saat, kami melakukan kebenaran. Roh-Mu yang berkuasa atas kami. Roh-Mu yang membimbing dan mengajari kami. Sehingga kami mampu melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Mampu menyatakan kebenaran-kebenaran kepada setiap orang. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu. Layakkan kami untuk menjadi sukacita bagi semua orang. Layakkan kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu. Berkati kami Tuhan, sekalipun kami belajar jarak jauh, sekalipun kami beribadah lewat video streaming. Engkau Tuhan yang melayakkan kami boleh bersekutu di dalam nama-Mu. Engkau Tuhan yang boleh melayakkan kami mencari ilmu, bekerja bersama dengan orang tua kami di rumah kami masing-masing, dan menyatakan kemuliaan nama-Mu lewat sukacita dan waktu yang kami boleh maknai. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati juga orang tua kami atas pekerjaan yang mereka lakukan. Berilah saluran berkat-Mu atas mereka. Sehingga kami anak-anaknya mampu hidup dalam sukacita. Bahkan dicukupkan apa yang kami inginkan. Bahkan cita-cita kami Engkau nyatakan Tuhan lewat berkat-Mu pada orang tua kami. Terpuji nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi udah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah serap firman Tuhan yang sudah diberikan oleh pendeta kita. Sebentar kita mau akhiri ibadah. Untuk itu adik-adik mari kita menyanyikan lagu yang terakhir. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat
Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.